Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yaitu pelaporan hasil penelitian dan kegiatan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Ragil Aditya Saputra, lalu ada rekan saya Chelsea Alifa Islami Munawar dan Khofifah Indar Prawansa. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menjelaskan sedikit materi dari saya, yaitu yang pertama, pendahuluan. Penelitian dan kegiatan penting dalam pendidikan maupun organisasi untuk memperoleh informasi, memecahkan masalah, serta mengembangkan ilmu. Hasilnya perlu dilaporkan secara sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi acuan perbaikan di masa mendatang. Penyusunan laporan harus runtut, berbasis fakta, menggunakan bahasa baku, dan menyajikan data secara jelas agar mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada struktur laporan penelitian. Nah, di sini ada 3 poin penting pada struktur laporan penelitian, yaitu yang pertama, pada bagian awal itu terdapat judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Pada bagian abstrak, berisi ringkasan penelitian yang mencakup tujuan, metode, dan hasil utama secara singkat dan jelas. Lalu untuk poin yang kedua yaitu bagian inti. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari laporan penelitian yang meliputi yang pertama pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu untuk yang kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini memuat teori-teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir atau hipotesis jika penelitiannya kuantitatif. Nah, bagian ini menunjukkan bahwa penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat. Lalu, selanjutnya metodologi penelitian. Menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian yaitu menyajikan data yang diperoleh selama penelitian secara objektif tanpa interpretasi yang berlebihan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, pada bagian ini isinya menjelaskan makna dari hasil penelitian, menghubungkan dengan teori yang ada serta membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Lalu yang terakhir ada penutup. Isinya kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu bagian akhir meliputi daftar pustaka. Isinya lampiran. Lampiran itu adalah instrumen penelitian, dokumentasi, data mentah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, struktur laporan. Laporan kegiatan biasanya lebih sederhana dibanding dengan laporan penelitian. Secara umum, laporan kegiatan biasanya terdiri atas pendahuluan, tujuan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, evaluasi, lalu penutup. Laporan kegiatan lebih menekankan pada proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai selama kegiatan berlangsung. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan-rekan saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang struktur laporan kegiatan dan teknik penyajian data. Pertama, saya akan membahas laporan kegiatan terlebih dahulu. Struktur laporan kegiatan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, itu adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang kegiatan, habis itu alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan, serta dapat memuat rumusan masalah dan gambaran umum kegiatan. Yang kedua, ada tujuan kegiatan. Bagian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut, baik tujuan maupun tujuan khusus. Tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang ketiga, ada pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini ini dijelaskan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan meliputi waktu, tempat, serta proses atau tempat rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Lalu ada hasil kegiatan, ini berisi output yang diperoleh setelah kegiatan dilakukan, biasanya berupa capaian kegiatan atau dampak yang dihasilkan. Lalu ada evaluasi yang berisi kekurangan atau kendala yang terjadi selama kegiatan berlangsung, serta perbaikan yang dapat dilakukan untuk kegiatan selanjutnya.
Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Penutupan ini berisi kesimpulan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya akan membahas teknik penyajian data. Nah, teknik penyajian data ini kan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah data kuantitatif, yang dimana merupakan data berupa angka yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram, serta dianalisis menggunakan metode statistik seperti rata-rata dan uji hipotesis. Yang kedua, itu ada data kualitatif, yang dimana itu data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, metode penelitian. Di bagian metode penelitian ini, kita membahas dua hal utama, yaitu bahasa ilmiah dan format penulisan. Bahasa ilmiah. Yang pertama adalah bersifat objektif, artinya penulisan harus berdasarkan fakta, data valid, dan hasil observasi, kan opini pribadi, sehingga lebih akurat dan dapat dipercaya. Kedua, menggunakan istilah yang tepat dan konsisten. Maksudnya, istilah harus sesuai bidang penelitian, baku, dan digunakan secara tetap agar tidak menimbulkan kebingungan. Ketiga, kalimat efektif, yaitu kalimat yang jelas, singkat, padat, tidak bertele-tele, dan langsung ke inti pembahasan. Keempat, minim kata ganti orang pertama, yaitu menghindari kata seperti saya atau kami agar tetap formal, netral, dan sesuai kaidah ilmiah. Selanjutnya, format penulisan. Yang pertama, ukuran kertas. Biasanya menggunakan standar seperti A4 agar seragam, rapi, dan mudah dicetak. Kedua, jenis dan ukuran huruf. Harus sesuai ketentuan, jelas terbaca, dan konsisten di seluruh dokumen. Ketiga, spasi. Biasanya 1,5 atau 2 agar tidak terlalu rapat, lebih nyaman, dan mudah dibaca. Yang terakhir, margin, yaitu jarak tepi kertas yang diatur sesuai aturan supaya tampilan lebih rapi, proporsional, dan terstruktur. Sebagai kesimpulan, pelaporan hasil penelitian merupakan tahap akhir yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Pada tahap ini, hasil penelitian harus disusun secara sistematis, runtut, dan logis agar alurnya jelas dan mudah dipahami. Selain itu, teknik penyajian data harus sesuai jenis penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, agar hasilnya relevan dan tepat. Penggunaan bahasa ilmiah yang objektif sangat penting agar hasil terlihat profesional, netral, dan tidak bias. Ditambah lagi penggunaan format penulisan yang baku membuat laporan lebih rapi, konsisten, dan sesuai standar akademik. Dengan demikian, hasil penelitian dapat disampaikan secara efektif, jelas, dan memiliki kredibilitas yang tinggi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.